Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di keluarga Dewa Buana, si Brokoko Kroni si Kadal Buntung di sini dia akan mengganggu suster yang lagi mengurus Junior. Dia juga masuk ke kamarnya Junior. Lalu si Brokoko Kroni juga di sini dia menghampiri Junior dan dia juga sambil ngomong kepada Junior sambil merayu tujuannya kepada suster. Lalu di sisi lain di sini di kamarnya Nana, Dewa sangat kaget mendengar suara laki-laki di kamar Junior. Itu pasti si Brokoko Kroni si Kadal Buntung, kata Junior. Lalu Nana juga sama Dewa juga dia pergi ke sana. Iya pas ke sana si Brokoko Kroni lagi ngomong sama Junior. Lalu Dewa juga langsung menarik tangannya si Brokoko Kroni. Di sini terlihat si Brokoko Kroni juga ngomongnya ya dasar bibir ember. Dia juga pas mau dihajar oleh Dewa tiba-tiba datanglah si Livia. Lalu si Livia juga dia ngomong kepada Dewa dan memarahi Dewa. Lalu di sini si Livia juga dasar ohon dia bisa dikibulin oleh si Brokoko Kroni si Kadal Buntung. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin di sini si Ken Kelvin akan membuat kejutan kepada si Alia Seattle dan akan membawa si Alia Seattle dinner karena si Ken Kelvin akan menyatakan perasaannya kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga dia mengganti pakaian yang sudah dikasih oleh si Ken Kelvin. Singkat cerita si Alia Seattle juga sudah mengganti pakaian dan si Ken Kelvin juga dia berangkat ke sebuah kafe di mana dia akan dinner dan akan mengatakan perasaannya kepada si Alia si Hiledatel. Terlihat di rumahnya Pajar di sini Pajar lagi mengulang, dia masih kepikiran kamar bayi yang ada di rumahnya Tante Merlin. Dia juga langsung mengambil HP dan mau menelpon kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga yang lagi ada di rumahnya Tante Merlin dia menerima telepon dari Pak Pajar dan dia juga langsung ngomong kepada Pak Pajar, "Ada apa Mas?" kata Mbak Lia kepada Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga sudah mengatakan kepada Mbak Lia, tapi Mbak Lia dia tidak mau datang ke rumahnya Pak Pajar. Singkat cerita di Mbak Lia juga pas dia sudah menutup teleponnya, dia juga langsung dalam batinnya bicara apa yang dikatakan oleh Mas Pajar. Kayak Mas Pajar benar-benar dia butuh curhat, kata batinnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain Pak Pajar juga dia kepikiran, saya daripada di sini mendingan saya ke rumah Dewa Buana. Saya akan terus terang kepada Nana bahwa saya itu bukan kakak kandungnya dan akan bilang kepada Nana bahwa Budiana itu adalah ibu kandungnya dia. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa sama Nana juga dia berangkat dinner di sebuah kafe dan pas dia lagi dansa sama Dewa sangat romantis. Di sisi lain si Nurus Tunjung si Alia Seattle sama si Ken Kelvin ada di kafe yang sama Dewa. Lalu si Nurus Tunjung si Alia Seattle juga di sini dia melihat Nana sama Dewa lagi dansa, dia juga langsung melotot dan kaget. Lalu si Ken Kelvin juga dia sangat marah dan dia juga tidak jadi lagi akan mengatakan perasaannya kepada si Alia si Hiledatel. Lalu mereka juga akan mengganggu Nana sama Dewa supaya dia juga kacau dinernya. Lalu si Ken Kelvin juga langsung menghampiri Dewa dan dia juga langsung memegang tangannya Nana yang sakit itu. Di sini Nana juga menjerit. Terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kelvin. Singkat cerita di sini juga si Ken Kelvin juga langsung dihajar oleh Dewa dan perkelahian juga dia terjadi di kafe itu. Lalu si Ken Kelvin juga langsung nyungsep di bawah dan dia juga terkapar pingsan karena dihajar oleh Dewa. Dewa juga sudah si Ken Kelvin nampuyak di bawah dan dia tidak sadarkan diri, dia juga pergi dari tempat itu. Si Alia Seattle juga dia langsung menghampiri si Ken Kelvin yang terkampar pingsan. Lalu si Ken Kelvin juga di sini lagi digugulung oleh si Alia si Hiledatel dan si Alia Seattle juga sangat khawatir keadaan si Ken Kelvin masih belum sadar. Lalu di sisi lain di sebuah kafe di sini para buana yang mulai jahat lagi dia sok-sokan karena sudah dipercaya oleh Neratu. Dia juga ngomong sama teman arisannya, dia juga ngomongkan Pasha. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Pasha sama Lula dan Lucky mau ke kafe itu. Dan Pasha juga dan Lucky dan Lula juga mendengar pembicaraan para buana. Lalu Pasha juga menghampiri di sini Pasha juga sama Lucky dan Lula juga menghampiri Bu Farah. Tapi Bu Farah dia mengelak dengan pembicaraan
dia tadi waktu didengar oleh Pasha sama Lucky dan Lula. Singkat cerita di sini para buana juga dia pergi dari tempat itu meninggalkan Pasha, Lula sama Lucky. Lalu terlihat di kamarnya Nana. Di sini Nana juga sampai ke rumahnya dan Nana juga lagi di dekat cermin disamperin oleh Dewa. Dewa juga langsung ngagabruk dari belakang dan memeluk Nana sambil dia ngomong, "Maafin saya Yana, dinner kita jadi kacau gara-gara si Ken Kelvin." Lalu singkat cerita, Nana dia melihat Junior lagi dipandiin oleh suster. Lalu suster juga sudah pakaiin baju Junior. Nana juga mengasihkan baju itu tapi tidak dipakai oleh suster itu. Lalu tiba-tiba pas lagi cekcok suster sama Nana, datanglah para buana. Lagi-lagi para buana membuat Nana sakit hati dan dia juga membuat Nana tertekan batinnya dan dia juga menjelek-jelekan Nana dan dia juga ngomong kepada Nana sangat menyakitkan batinnya. Tiba-tiba datanglah si Kadar Buntung, si Broko Kronis sama si Livia juga dia ikut campur ngomong menghina-hina Nana. Lalu Nana juga dia melihatin Bu Farah yang lagi ngoceh-ngoceh kepada dirinya. Lalu Nana juga tidak kuat, dia juga pergi dari kamarnya Junior. Lalu di rumahnya Pak Fajar di sini dia juga mau ke rumahnya Dewa. Dia juga akan mengatakan bahwa dia itu bukan kakak kandungnya dan dia juga akan mengatakan masalah Bu Diana itu adalah ibu kandungnya Nana dan Lula. Singkat cerita di sisi lain terlihat Nana yang lagi kegeletakan di kasurnya sambil dia mewek menangis. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan, yaitu Dewa. Dewa juga sangat kaget melihat istrinya dia menangis. Lalu Dewa juga menghampiri Nana. Lalu Dewa juga nanya kepada Nana, "Kenapa kamu nangis?" Lalu di sini lagi-lagi Nana juga dia tidak terus terang kepada suaminya, yaitu Dewa. Dia masih kekeh, dia tidak mau terus terang walaupun ditanya oleh suaminya, yaitu Dewa. Lalu terlihat di sisi lain Pak Fajar sampailah ke rumahnya Buana dan dia juga mengetuk-ngetuk pintu dan dia juga berteriak-teriak memanggil Dewa. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia mau berangkat ke kantor. Dia melihat ada Pak Fajar di luar. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kamu tunggu sini, saya menemui Fajar," kata Dewa sambil dia pergi. Singkat cerita di sini juga Dewa juga keluar dan dia juga malah memarahin Pak Fajar. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Lalu dalam hatinya Pak Fajar dia ngomong, "Daripada saya ribut sama Dewa, dia nantinya tidak benar urusannya, saya mendingan pergi aja," kata Pak Fajar sambil pergi meninggalkan Dewa Buana. Lalu Dewa juga dia masuk lagi ke dalam dan menghampiri Nana. Lalu Nana juga di sini dia ngomong kepada suaminya, "Kenapa Mas Fajar diusir? Kalau Pak Fajar mau ada yang dikatakan yang lebih penting," kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga sudah ngomong kepada Dewa. Di sini Dewa juga malah memarahi Nana. Dasar Dewa sama ibunya sama-sama dia pemarah. Lalu terlihat Dewa juga ngomong kepada Nana, "Ya udahlah kita pergi aja sekarang ke kantor," kata Dewa kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah ke kantor polisi untuk membesuk Tante Merlin. Lalu dia juga sangat kaget dia ketemu sama Balia di kantor polisi. Lalu Balia juga nanya kepada Pak Fajar, "Kenapa Mas Fajar kesini?" "Saya yang balik tanya, kamu kenapa di sini?" kata Pak Fajar kepada Balia. "Saya kesini lagi membesuk Tante Merlin. Saya juga sama. Ini yang waktu saya kemarin telepon sama kamu," kata Fajar kepada Balia. Lalu singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia langsung menghampiri polisi yang lagi menunggu buku tamu dan Pak Fajar juga mengisi buku tamu itu untuk membesuk Tante Merlin. Lalu dia juga Pak Fajar sama Balia juga pergi ke ruang tunggu. Gak lama kemudian datanglah Tante Merlin dibawa oleh polisi. Lalu terlihat Balia juga nanya kepada Tante Merlin, "Bagaimana keadaan Tante?" kata Balia kepada Tante Merlin. "Saya begini, saya masih demam," kata Tante Merlin kepada Balia. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Tante Merlin bahwa saya menemukan kamar bayi di rumahnya Tante Merlin. Terlihat Tante Merlin juga dia sangat kaget dan juga melotot dan dia juga marah kepada Balia. Di sini terlihat Tante Merlin juga memarahi Balia sama Pak Fajar. Lalu Tante Merlin juga langsung sakit kepalanya dan tiba-tiba Tante Merlin juga mengalami pingsan. Untung Balia dengan sigap dia menangkap Tante Merlin yang mau jatuh. Lalu
Pak Fajar juga dia panik, langsung dia juga membawa Tante Merin ke rumah sakit polisi. Lalu di sini polisi juga langsung mengikuti Pak Fajar yang membawa Tante Merin yang pingsan. Singkat cerita, Tante Merin juga sampailah ke kantor polisi, dan Pak Fajar juga yang lagi menunggu di ruang tunggu, dia juga terus nengok ke dalam kenapa belum ada suster keluar. Lalu di dalam Tante Merin juga sadar. Pas Tante Merin nanya kepada suster, kenapa saya ada di sini dan kenapa tangan saya ini diborgol, kata Tante Merin kepada suster. Suster juga ngomong kepada Tante Merin ada di rumah sakit kepolisian, kata suster kepada Tante Merin. Lalu suster juga dia pamitan kepada Tante Merin, dia juga keluar dari ruang rawatnya Tante Merin. Lalu Pak Fajar sama Mbak Lia yang lagi nunggu di luar, dia juga sangat kaget dan dia juga langsung menghampiri suster yang baru keluar dari ruang rawatnya Tante Merin. Lalu dia juga menanyakan kepada suster, bagaimana dengan keadaan Tante Merin, sudah sadar apa belum? Kata Pak Fajar kepada suster. Singkat cerita, di sini suster juga mengatakan bahwa Tante Merin sudah sadar. Lalu Pak Fajar juga di sini pamitan ke polisi, dia mau masuk ke dalam. Lalu terlihat Mbak Lia sama Pak Fajar juga dia masuk ke dalam ke ruang rawatnya Tante Merin. Tante Merin juga pas dia melihat kepada Pak Fajar sama Lia, dia juga sangat geram dan dia juga marah banget kepada Pak Fajar sama Mbak Lia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini Tante Merin juga akan kaget bahwa Pak Fajar itu adalah anak kandung dia yang dititipkan di panti asuhan Kasih Bunda. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati tararajong, lobati soledat, karena Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.